Oke, eh, ini cara kita memahami true false not given lebih dalam ya. Jadi kalau seandainya teman-teman memilih true, ketika teman-teman menemukan teksnya itu tuh can confirm the true statement, restates it using synonyms, provide the information that matches exactly. Jadi kemungkinannya ada tiga ini. Satu, yang ada di statement, informasinya udah bisa dikonfirm dalam teks, atau apa yang ada dalam teks itu tuh kayak restatement ataupun paraphrase kayak gitu ya, atau sinonim yang ada di dalam teksnya. Kalau seandainya, atau bisa juga informasinya itu tuh beneran exactly the same kayak gitu. Itu bisa jadi true. Tapi jarang ya untuk yang ini kalau exactly the same. Kalau false, itu ketika dia menyajikan data atau kalimat yang sifatnya the opposite meaning. Biasanya dia akan menggunakan contradicts key detail, such as number, date, cause, ataupun effect. Kemudian provide statement that is incorrect. Uh, atau kadang-kadang juga, even if only one detail contradicts, the answer is false. Jadi kalau seandainya cuma satu bagian kalimat yang nunjukin contradicts, ya dia akan tetap false ya. Kemudian nanti akan ada not given ketika satu teks itu nggak mention the information. Nggak mesti harus the whole information yang ada di statement. Kayak cukup satu detail aja yang kita ngelihat, oh ini nggak ada nih dalam teks, kayak gitu. Cuman harus hati-hati karena bukan berarti kalau kosakatanya nggak di-mention, bukan berarti itu not given. Yang lebih kepada kayak information ataupun kayak meaning yang tidak ke-deliver yang ada dalam teksnya. Kayak gitu ya. Jadi kadang-kadang dia menggunakan kosakata yang sinonim yang ada dalam teks sehingga kosakata yang ada di statement tuh mungkin aja nggak bisa ditemukan. Kalau kosakata itu nggak ditemukan, bukan berarti itu not given. Cek dulu meaningnya. Kalau seandainya secara meaning dalam the whole statement yang ada dalam teks itu tidak completely relate dengan apa yang ada di statement, maka itu bisa dibilang not given. Oh ya, the text mentions related information but doesn't answer the exact questions. Jadi bisa aja beberapa key detailsnya mirip nih kayak gitu. Cuman kok nggak ada bagian informasinya yang utuh. Itu not given. Ada missing information ataupun unclear details. And teman-teman harus guessing apakah ini true atau false. Kalau seandainya bingung antara true sama false, kemungkinan itu not given. Oke, ini beberapa traps yang biasa muncul ketika teman-teman tes ya. Yang pertama, kalau trap one, biasanya dia menggunakan similar words atau tapi different meaning. Oke, kalau seandainya dapat soal seperti itu, maka teman-teman fokus kepada idenya, bukan words-nya. Biasanya menggunakan kosakata yang sama, tapi ternyata meaningnya beda. Kemudian true, uh, but not in the passage. Jadi statementnya itu tuh bisa aja betul, tapi bukan ada di dalam passage tersebut. Jadi bisa aja jawabannya itu tuh not given. Kayak misalkan tadi saya sempat bilang di awal, eh, kita jangan menggunakan informasi, knowledge yang kita dapat dari pengetahuan luar, karena kita fokusnya yang ada dalam teks, kayak gitu. Kemudian partial information itu bisa aja jadi not given. Ketika informasinya itu sebagian ada, sebagian nggak ada. Kemudian extreme words. Extreme words itu tuh kosakata yang terlalu apa ya istilahnya itu tuh terlalu opposite banget. Jadi always kayak gitu. Well, berarti itu selalu. Never, all, only, completely kayak gitu. Yang bisa aja itu menentukan the whole meanings. Kemudian implicit sama explicit. eh jadi kalau seandainya dalam beberapa teks untuk tipe true false not given, implied meanings atau implied information itu tuh bisa dibilang
nggak bisa dipakai sebagai jawaban true false atau not given karena true false atau not given dia harus menggunakan bahasa yang lebih eksplisit, clear kayak gitu stated. Oke. Ini adalah beberapa contoh tipe soalnya dulu ya. Saya menggunakan teks yang pendek supaya teman-teman bisa dapat konsepnya. Many experts believe that drinking coffee can help improve concentration, while some studies suggest a link between moderate coffee consumption and productivity. Results are not consistent across all research. Researchers also note that excessive caffeine may cause anxiety in certain individuals. Oke, di sini ada statementnya, ini passage-nya. Kalau dalam real test, passage-nya nggak sependek ini ya. Pendek, passage-nya itu pasti panjang. Cuman kita akan coba memahami tentang konsep soalnya dulu. Coffee always improve concentration. Kira-kira itu true, false, atau not given? Coba dulu jawab. Bagi teman-teman yang masih apa butuh waktu untuk mengerjakan soal ini, teman-teman coba pause dulu, habis itu baca soalnya, setelah itu baru cek di next slide-nya. Kemudian all studies support the idea that coffee increases productivity. Apakah itu true, false, atau not given? Some people may feel anxious after consume too much caffeine. Some people. Certain researchers recommend drinking coffee every day. Oke, kita akan bahas apakah ini true, false, atau not given ya. Saya kasih waktu sekitar beberapa detik bagi teman-teman untuk menentukan jawaban dulu. Post jawabannya di kolom chat ataupun di komen below. Setelah itu kita akan coba cek ya, kira-kira apa ini jawabannya ada true, false, atau not given. Oke, ini jawabannya. Coffee always improve concentration. Di sini always itu tuh selalu, sehingga jawabannya adalah false. Kenapa kayak gitu? Karena di dalam teks itu tuh ditulis are not consistent. Ya, dia improve tapi are not consistent. Are not consistent berarti not always. Sehingga jawabannya adalah false. All studies support the idea the coffee increases productivity. The text is not are not consistent across the research, otomatis sama ya, secara makna contradicts dengan all studies. Karena di sini uh, berarti bukan nggak semuanya support. Beda sama dengan all studies. Berarti jawabannya adalah false karena dia contradicts the meaning. True untuk nomor 3. Excessive caffeine may cause anxiety. Itu matches dengan informasi some people may feel anxious. Some people. Di sini dia menggunakan certain individuals. Jadi individuals untuk menunjukin ke apa refers to people. May feel anxious itu sama dengan anxiety after consuming too much caffeine. Too much caffeine itu excessive caffeine ya. Oke, sehingga jawabannya adalah true. Yang terakhir itu not given. Kenapa researcher recommend drinking coffee every day? Di sini nggak ada informasi tentang drinking coffee every day-nya. Untuk drinking coffee, informasinya ada di beberapa tempat. Ada di sini, ada apa namanya? Excessive caffeine, coffee consumptions. Informasinya itu ada, tapi ada informasi yang nggak ada, yaitu tentang recommendation untuk drinking coffee every day. Sehingga jawabannya adalah not given. Oke.